Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran ala ni'amillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwwata illa billah, amma ba'd. Yang saya hormati saudara-saudaraku kaum muslimin wal muslimat dimanapun berada, wabil khusus sahabat Irma Provinsi Jawa Barat yang saya hormati, dan semoga kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama dan yang paling utama serta harus kita utamakan adalah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan berbagai macam kenikmatan kepada kita semua, dari mulai nikmat yang paling kecil sampai ke nikmat yang paling besar, yakni nikmat iman dan juga nikmat Islam, sehingga kita semua masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bertemu kembali dengan bulan yang penuh dengan berkah, yakni bulan suci Ramadan. Sholawat serta salam semoga dicurah limpahkan pada baginda kita Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tak lupa pada keluarganya, para sahabatnya, itba'in tabi'nya, khususnya kepada kita semua selaku umatnya. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatnya nanti di yaumil kiamat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sahabatku kaum muslimin wal muslimat dimanapun berada, yang saya hormati dan semoga kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Islam, niat merupakan pondasi utama yang harus kita jaga, yang harus kita pelihara di dalam melaksanakan semua amaliyah, di dalam melaksanakan semua ibadah. Karena niat merupakan modal utama antara diterima dan juga tidak diterimanya amal ibadah kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, niatul mu'minin afdalu min amalihi. Niatnya seorang mukmin itu jauh lebih utama dibanding dengan amalnya. Oleh karena itu, ketika kita beramal, ketika kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, harus didasari dengan niat yang baik, harus didasari dengan niat yang lurus, harus didasari dengan niat yang ikhlas. Karena niat akan menjadi tolak ukur antara ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, apakah ibadah kita itu diterima oleh Allah dan apakah ibadah kita itu ditolak oleh Allah. Itu semua tergantung kepada niatnya. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Pastinya semua amal ibadah yang kita lakukan itu tergantung kepada niatnya. Niat yang baik akan membuahkan hasil yang baik. Begitupun sebaliknya, niat yang jelek akan membuahkan hasil yang jelek. Oleh karena itu, kita sebagai seorang muslim ketika akan melakukan sebuah ibadah, ketika akan melakukan sebuah amaliyah, maka luruskan niat kita supaya amal ibadah yang kita lakukan tidak sia-sia. Artinya ibadah yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sejatinya setiap manusia yang hidup di dunia ini punya sebuah kewajiban, yakni untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun.
Tidak semata-mata Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan jin dan juga manusia, termasuk kita semua, untuk hidup di dunia ini hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, mari kita jaga ibadah kita, mari kita raksa ibadah kita, supaya ibadah kita menjadi ibadah yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan cara apa? Dengan cara meluruskan niat kita, membersihkan niat kita, mengikhlaskan niat kita untuk melaksanakan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dengan ibadah inilah yang akan menjadikan sebuah fondasi bagi diri kita untuk menggapai suatu kebahagiaan, baik itu di dunia ataupun di akhirat. Niat sendiri memiliki sebuah arti, yaitu sebuah keinginan atau sebuah tujuan, yang mana keinginan kita, tujuan kita harus kita capai. Di dalam hal ini, niat memiliki sebuah fungsi utama yang harus kita pahami dan juga harus kita laksanakan. Di antaranya, fungsi yang pertama niat adalah untuk membedakan antara ibadah yang satu dengan ibadah yang lainnya. Sedangkan fungsi yang kedua, fungsi daripada niat yang kedua adalah untuk membedakan antara ibadah kita karena Allah Subhanahu wa Ta'ala atau karena makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika niat kita itu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakin Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan pahala, akan memberikan balasan sesuai dengan apa yang kita kerjakan. Sebaliknya, ketika niat kita bukan karena Allah, maka ibadah yang kita kerjakan, ibadah yang kita lakukan itu akan sia-sia. Allah tidak akan memberikan pahala, Allah tidak akan memberikan balasan sesuai dengan apa yang kita kerjakan. Apalagi kita sekarang berada di bulan yang penuh dengan berkah. Mari kita bersama-sama meluruskan niat kita karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya amal ibadah kita, wabil khusus amal puasa kita di bulan suci Ramadan ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga amal ibadah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita semua akan mendapatkan keberkahan di dalam hidup kita dan juga akan mendapatkan keselamatan nanti kelak di yaumul akhirat. Kesimpulannya yaitu, mari kita luruskan niat, bersihkan hati untuk menggapai ridho Sang Ilahi. Sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.